Lalu kemudian potensi yang ada dalam diri kita muncul dalam diri kita. Setiap yang kita pilih itu suatu yang kebaikan. Itulah kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat merdeka, bebas buat memilih. Teteh mau datang ke masjid ini atau enggak? Ikhwan mau milih datang ke sini atau enggak? Bebas. Gimana antum aja. Nggak ada yang maksa. Ada yang di sini merasa terpaksa datang ke masjid ini? Nggak ada. Ada yang di sini ngerasa kemudian diintimidasi untuk datang ke masjid ini? Ada? Nggak ada. Kenapa? Dasar, sadar, sabar. Segala sesuatu butuh dasar. Apa dasarnya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah tertanam nikmat tauhid, cinta tauhid, tertanam tauhid dalam jiwa kita, maka menjadi dasar dalam diri kita. Maka kemudian kita akan sadar, ini nggak boleh, ini boleh, ini baik, ini tidak baik, ini buruk, ini benar, ini buruk, ini buruk, ini baik, ini salah, ini benar. Semuanya kemudian akan terpisahkan, yang hak dan yang batil. Semuanya akan terpisahkan dengan apa? Dengan tauhid, dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya akan muncul perpisahan di sini. Nggak boleh begini, saya harus begini. Maka ketika ada dasar akan membuat kita sadar. Maka ketika sadar kita akan bertaubat. Dalam setiap penjalanan taubat akan menyelenggarakan yang namanya amal soleh. Ketika menyelaksanakan amal soleh, maka perlu sabar. Dasar, sadar, sabar. Kenapa air ini tertanam dalam gelas ini? Karena ada dasarnya, ada alasnya. Kemudian ketika air ini kemudian tertanam sebuah air yang masuk ke dalam gelas ini, ada kesadaran yang muncul. Air masuk ke sini karena bisa ditampung ke sini. Tapi fungsi air di sini untuk diminum. Maka kemudian Kang Boni coba meminum air ini. Dasarnya haus. Yang kedua ada kesadaran, oh ada air minum. Kemudian perlu sabar minumnya, nggak bisa pelan, nggak bisa cepet-cepet. Oh minum, Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum selesai, alhamdulillahirobbilalamin, selesai. Fa in syakartum lazidannakum, syukuri minuman yang ada, Allah akan datangkan air kopinya, insya Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Allah mah nggak pernah menyalahi janji. Seingat saya nggak pernah. Dan demi Allah nggak perlu antum ragu dengan janji Allah. Nggak usah, jangan. Yakin sama janji Allah. Minum air putih ini bakal datang berikutnya apapun itu. Ini meja gede soalnya. Bisa kopi, bisa gorengan, roti, apapun lah. Gimana Allah aja, ya enggak? Siapa yang menggerakkan panitia untuk ngambil? Allah. Siapa yang digerakkan hatinya untuk ngambil? Allah. Menggerakkan hatinya Allah, semuanya dari Allah. Gimana Allah? Nggak boleh berharap kepada makhluk. Ibnu Taimiyah menyampaikan 3 hal dalam perkara ubudiyah. Ini saya sering sampaikan. 1, kalau di YouTube yang sering nonton YouTube mungkin pernah menyatet ini. 1, tanamkan khauf dalam setiap aktivitas amal soleh kita. Khauf, tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kalau teteh jomblo bukan karena nggak laku, atau bukan hanya karena nggak mau, bukan, tapi karena takut kepada Allah. Ada dasarnya teh, ada dasarnya. Maka membuat teteh sadar bahwa saya nggak boleh pacaran. Maka kemudian teteh sabar dalam tidak berpacarannya itu. Dasar, sadar, sabar. Tanamkan khauf. Yang kedua, tanamkan roja. Roja itu harap kepada Allah. Tanamkan harap kita hanya kepada Allah. Jodoh itu bagusan pilihan siapa sih? Pilihan kita atau pilihan Allah? Allah. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Bismillah ya Allah. Nanti dihadirkan sama Allah. Jangan banyak pilihan, jangan banyak milih-milih. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Pengen yang ganteng, kaya, tinggi, six pack, hafal 30 juz, suaranya bagus buat ngimamin. Sama kalau bisa lembut orangnya. Kalau ada juga belum tentu mau sama teteh. Yang real aja lah. Ini yang di sini banyak kok gitu. Yang di sini banyak, ini cari aja yang di sini. Kang Boni juga kan apa? Ya maksudnya Kang Boni juga bisa bantu gitu untuk kemudian menyalurkan kepada yang membutuhkan gitu kan. Santai lah gitu. Pilihnya yang ada, datang udah. Kalau misalkan yakin istri saya begitu teh. Istri saya dulu tuh. Saya kan mohon maaf, saya punya masalah yang buruk. Nah ini nanti dulu, jangan kesana dulu ya. 1, khauf, yang kedua roja, yang ketiga hub, cinta yang hanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang namanya orang yang beriman itu senantiasa cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar. Tapi kalau orang yang lain bagaimana? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Orang dan banyak di antara manusia yang senantiasa menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Padahal yang harus kita cintai hanya Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kalau sudah cintanya hanya kepada Allah, pengorbanan, perjuangan di jalan Allah pun dia lakukan. Kenapa tahu? Karena tahu balasannya bakal lebih besar kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dua balasannya, balasan kebaikan di dunia dan balasan kemudian nanti di akhirat. Tapi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, 6 yang turun kemudian 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 azab yang diturunkan ke dunia ketika bermaksiat. 1, karisma wajah hilang. Yang kedua, usia yang pendek, gak bermanfaat hidupnya. Yang ketiga kemudian fakir yang berkepanjangan, sulit ekonomi dalam kehidupannya. 3 azab di akhirat nanti. 1, siksa kuburnya. Yang kedua kemudian ada panjangnya proses hisab. Yang ketiga baru kemudian siksa api neraka yang akan kemudian dia terima. Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Cintanya hanya kepada Allah. Kalau sudah ada cinta kepada Allah, gimana sih ekspresinya orang yang cinta? I will do anything for you. Ke Matraman lalu ke Kampung Melayu. Cakep gitu dong. Itu pantun itu. Ke Matraman baru ke Kampung Melayu. Never mind, I will find someone like you. Masuk Pak Eko. Ini yang namanya cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta sama Allah, yakin sama Allah, udah. Yang namanya cinta itu menuntut pengorbanan dan perjuangan sebagai pembuktian cinta. Apapun akan aku lakukan. Gunung akan aku daki, lautan aku seberangi, badai pun aku tempuh. Itu yang namanya pembuktian cinta. Kalau masih kepada makhluk, salah dan bermasalah. Cinta kita hanya kepada Allah. Cinta kepada istri karena Allah. Cinta kepada pekerjaan karena Allah. Semuanya diturunkan, tidak pernah melebihi cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cintanya hanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Terlalu cinta sama Persija, terlalu cinta sama Persebaya, terlalu cinta sama Arema, terlalu cinta sama Persib, nyiksa nantinya. Biasa aja standar. Kalau cinta sama sepak bola, saya Persib, ayah saya dari Jakarta. The Jack ayah saya, Persija. Gue banget kata Babe. Begitu. Dulu nih, ayah saya Persija, saya Persib, lahir di Bandung, mama Persikabo dari Bogor. Kakak lahir di Malang, Arema Malang. Nonton Persib sama Persija di rumah. Kakak ada sama Babe dongkrong, gua ada di sampingnya. Begitu Persija masukin, Babe langsung berdiri, gol. Gua dijitakin. Go. Begitu Persib yang masukin, gua mau naik. Pas gua mau naik, Babe gua bilang, lu berani lawan orang tua. Dulu 2014 kita sudah sama-sama hijrah. Ketika sama-sama hijrah enak. Boni, Babe, gue Viking, aing The Jack be. Pelukan be, santai. Kakak damai sekarang kakak. Tinggal di Bogor. Bela Arema Malang. Kamu berani lo bela Malang di sini. Wah, Viking gua. Masya Allah, udah tobat ya, Masya Allah. Gitu-gitu. Kakak damai, jadinya kita sama-sama tobat. Ketika apa? Cintanya kepada Allah. Kalau cinta sama Allah biasa standar. Loh kok aneh sih? Yang main Barcelona, yang main Real Madrid, mainnya di Spanyol, yang ributnya orang Surabaya, kan aneh. Juventus lawan AC Milan, yang ributnya orang Surabaya, Situbondo misalkan, orang Boyolali, kan aneh. Yang mainnya di sana. Kecintaan kepada sesuatu terlalu berlebih demi Allah nyiksa.